kesehatan lingkungan di puskesmas ada 3 yang dilakukan oleh seorang sanitarian. Yang pertama, konseling. Yang kedua, inspeksi lingkungan. Dan yang ketiga, intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama, konseling, yaitu hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien untuk menangani dan memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Yang harus dilakukan dalam konseling yaitu yang pertama persiapan. Yang harus disiapkan yaitu berupa tempat yang aman dan nyaman. Selanjutnya yaitu membuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang sedang dibutuhkan. Dan selanjutnya yaitu menyiapkan media cetak berupa poster dan leaflet. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, tenaga kesehatan harus menggali dan mengidentifikasi penyakit yang sedang terjadi. Ada 6 langkah sanitasi dalam melaksanakan konseling yang disingkat dengan 17. Salam sambut dan sapa. T. Tanyakan. U. Uraikan. Tu. Bantu. J. Jelaskan. Dan U. Ulangi. Setelah dilakukan pemeriksaan pasien penderita penyakit diare tadi yang merupakan penyakit berbasis lingkungan, sehingga pasien tersebut dirujuk ke klinik sanitasi puskesmas. Salam, masuk. Ya, baik. Ya, silakan duduk, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Ini hasil dari dokter tadi ya, Bu? Ya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, Bu, saya Hansa, Bu. Saya petugas sanitasi puskesmas di sini. Dari hasil yang saya lihat ini, Ibu menderita penyakit diare ya, Bu? Ya. Ya. Sebelumnya saya ada beberapa yang saya mau tanya kepada Ibu. Nama Ibu Mutia ya, Bu? Iya, Bu. Umur Ibu berapa, Bu? 21 tahun. Alamat Ibu dari mana, Ibu? Di Kota Baru. Kota Baru ya, Bu? Ya. Sudah berapa lama Ibu menderita penyakit ini, Bu? Sudah 3 hari, Bu. 3 hari. Apa yang Ibu rasakan selama 3 hari ini, Bu? Perut saya terasa mual, Ya. kemudian saya terus buang air besar. Ya begitu lah, Bu, sakit perut. Dalam saya. sehari itu berapa kali Bu buang air besar, Bu? Mungkin sampai 5 kali, Bu. Parah juga ya, Bu. Iya, Bu. Sebelum Bu penyakit dari ini, Bu, apa yang Ibu makan sebelumnya, Bu? Yang Ibu minum gitu, Bu? Mungkin kalau makanan saya sering makan yang pedas-pedas kali ya, Bu. Bisa jadi karena itu juga saya diare. Di mana Ibu? Apakah di pinggir jalan atau di mana? Ya di pinggir jalan, Bu. Sumber air yang Ibu minum itu berupa dari toko atau dari kalian atau tersebut mengkonsumsi di tempat makan itu, Bu? Air pakai teko. Saya tahu ya, Bu. Iya. Di rumah biasanya air yang Bu gunakan sehari-hari itu menggunakan air apa, Bu? Saya menggunakan air sumur nanti dimasak. Apakah jarak dari sumur Ibu itu dengan sumber atau tempat yang Ibu itu apakah lebih atau kurang dari 10 meter itu? Kurang dari 10 meter, Bu. Jika Ibu menggunakan air, Bu, apakah biasanya air yang Ibu konsumsi itu apakah Ibu masak atau gimana itu, Bu? Air yang saya konsumsi biasanya saya masak ya, tapi emang dari sumur, Bu. Apakah terlindungi tempat apa itu, Bu? Sumur Ibu itu apakah terlindungi gitu, Bu? Misalnya dari kotoran atau apa? Apakah ada penutupnya di atas atau pakai cincin gitu, Bu? Tidak ada, Bu. Iya, Bu. Kan air yang sudah Ibu masak tadi apakah Ibu simpan di tempat wadah yang tertutup atau Ibu biarkan saja gitu? Iya, saya simpan di wadah yang tertutup. Wadah tersebut masih dalam keadaan bersih kan, Bu? Iya, masih dalam keadaan bersih. Apakah di rumah Ibu memiliki jamban, Bu? Iya, saya memiliki jamban. Berapa buat yang berlima itu, Bu? 1. Kan ada jamban kan, Bu? Apakah jamban tersebut menggunakan septic tank, Bu? Iya, menggunakan septic tank.
kalau biasanya kalau berak menggunakan kaki sendiri ya Bu. Apakah ada Ibu ada apa Bu? Ada anak bayi di rumah Bu? Tidak ada. Biasanya kalau anggota di rumah Ibu atau Ibu sendiri kalau setelah berak atau melakukan hal yang kotor, apakah Ibu mencuci tangan pakai sabun Bu? Iya. Jadi Bu, dari beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada Ibu tadi dapat kesimpulkan. Jadi penyebab dari penyakit diare tersebut yang pertama yaitu karena Ibu sering makan yang pedas. Setelah itu karena Ibu makan di pinggir jalan, kita nggak tahu kan Bu, debu di pinggir jalan itu berapa banyak kan Bu. Dan juga air yang Ibu konsumsi itu kan air teko, kata Ibu kan air teko. Kita nggak tahu kan air itu apa dimasak atau enggak, entah berasal dari mana gitu Bu, kita nggak tahu. Selanjutnya yaitu jarak apa Bu? Jarak jamban dengan apa yang sumur Ibu tadi kan kurang dari 10 meter. Jadi saya harapkan Bu jaraknya tuh harus lebih Bu dari 10 meter. Tujuannya itu untuk terhindar dari kontaminasi kuman tadi Bu, karena air ini sangat harus steril atau bersih gitu Bu. Selanjutnya apa Bu? Kalau mencuci tangan tuh Bu, seharusnya tidak hanya setelah berak aja Bu. Seharusnya kita mencuci tangan itu harus setelah melakukan hal yang kotor gitu Bu, nggak harus setelah berak Bu, karena mencuci tangan ini sangat penting Bu. Jadi itu yang dapat saya simpulkan dari data yang saya dapat dari Ibu tadi. Jadi saran saya itu Ibu harus lebih meningkatkan dan waspada terhadap makanan yang Ibu makan tadi. Tapi kalau makanan di pinggir jalan gitu Bu, dan yang air yang Ibu konsumsi tadi. Selanjutnya untuk menindaklanjuti penyakit Ibu ini, saya besok mau ke rumah Ibu, mau melihat inspeksi lingkungan Ibu apakah memenuhi syarat atau tidak gitu ya Bu. Jadi ini hasil yang dapat saya sampaikan kepada Ibu. Besok saya akan datang ke rumah Ibu. Ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, Bu. Saya pamit ya Bu. Ya Bu, makasih Bu. Ya, assalamualaikum. Salam. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil pasien yang menderita penyakit diare yang berbasis lingkungan tadi, yang pertama yaitu karena adanya lingkungan mereka itu yang tidak bersih atau kurang terjaganya lingkungan mereka. Dan selanjutnya itu tidak adanya kebersihan pada diri mereka sendiri karena masih ada masyarakat yang belum mencuci tangan setelah berak dan masih banyak yang mengkonsumsi air yang belum dimasak dan juga wadah tersebut masih ada yang belum tertutup dan sebagainya. Yang kedua yaitu inspeksi. Inspeksi merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan sesuai dengan norma dan baku mutu yang berlaku untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Ada 4 metode yang digunakan sanitarian dalam melakukan inspeksi. Yang pertama yaitu pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua yaitu pengukuran media lingkungan di tempat. Yang ketiga yaitu uji laboratorium. Dan yang keempat yaitu analisis risiko lingkungan. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan kunjungan inspeksi ke rumah pasien. Yang pertama yaitu seorang sanitarian itu harus mempelajari hasil dari konseling tersebut. Yang kedua yaitu harus membuat janji kunjungan ke rumah pasien. Yang ketiga yaitu seorang sanitarian harus menyiapkan bahan yang akan disajikan. Dan yang keempat yaitu harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kepala desa atau bidan desa yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya itu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan yang pertama itu yaitu seorang sanitarian harus melakukan pengamatan terhadap media lingkungan dan perilaku masyarakat sekitarnya. Yang kedua yaitu melakukan pengukuran media di tempat dan uji laboratorium. Yang ketiga yaitu melakukan penemuan terhadap populasi yang sedang berisiko. Yang keempat yaitu melakukan pemetaan populasi. Dan kelima yaitu melakukan inspeksi lingkungan tersebut. Assalamualaikum. Maaf
Maaf mengganggu jam itu Bu. Apakah Ibu masih ingat dengan saya Bu? Iya, Saya petugas dari Puskesmas Bu, sanitasi Puskesmas. Saya mau menindaklanjuti tentang penyakit diare Ibu kemarin Bu. Ya baik, silakan masuk Bu. Jadi Bu, gimana yang telah kita ketahui kemarin Bu, penyebabnya itu kan karena apa Bu? Karena makanan Ibu, karena kehidupan bersih Bu juga kan Bu, jadi dan juga karena sumber air Bu dan pencemarannya gitu Bu. Jadi saya tujuan saya itu untuk menindaklanjuti Bu, melihat faktor lingkungan Ibu. Dari faktor fisiknya Bu, air Ibu kelihatannya jernih ya Bu, bersih gitu Bu, dan juga tidak berbau gitu kan Bu, dan juga tidak berasa Bu. Ini mau saya bawa ke laboratorium untuk diuji ya Bu. Ya baik Bu. Ini mau saya uji dulu aja saya Bu. Jadi besok kalau udah ada hasilnya baru saya pakai sama Ibu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu. Saya pamit dulu Bu. Ya baik Bu. Pelayanan kesehatan yang selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi ini merupakan tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Ada 4 metode yang dilakukan dalam intervensi kesehatan ini. Yang pertama yaitu pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang kedua yaitu perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat yaitu rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah meluang waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Halzala Rafagi. Saya perwakilan dari petugas sanitasi Puskesmas Pasar Muara Labu. Jadi maksud kedatangan saya ke sini yaitu sesuai dengan kegiatan kita sekarang ini, yaitu saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit diare. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Pasti Bapak dan Ibu udah tahu kan apa itu penyakit diare, dan juga Bapak dan Ibu juga udah pernah mengalami penyakit tersebut. Jadi di sini saya ada berupa leaflet atau poster itu. Saya bisa di sini Bapak dan Ibu bisa melihat apa itu penyakit diare. Dari leaflet ini bisa kita lihat itu penyakit diare ini yaitu merupakan buangan air besar yang lembek dan cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya itu bisa terjadi 3-4 kali dalam sehari. Tanda-tanda dari penyakit diare ini bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama yaitu seringnya kita muntah-muntah. Yang kedua yaitu BAB yang kita keluarkan itu cair. Dan yang ketiga yaitu badan kita ini terasa lemas dan susah untuk digerakkan. Dan yang keempat yaitu kita sering rewel.
Jadi bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit diare tersebut? Yang pertama yaitu kita harus rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sesudah melakukan aktivitas apapun, sesudah berak atau apapun itu. Karena mencuci tangan ini sangat penting apalagi kuman-kuman di dalam kuku kita ini. Selanjutnya itu menutup makanan dan minuman yang ada di luar atau di dalam. Karena kita nggak tahu berapa kotor atau debu atau bakteri yang masuk ke dalam makanan atau minuman tersebut. Yang ketiga yaitu mencuci makanan yang akan kita masak atau kita makan, yaitu berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu selalu minum air yang sudah dimasak. Karena kalau kita minum air yang belum dimasak itu bisa menyebabkan diare juga, dan juga perut kita juga terasa sakit karena air tersebut kita nggak tahu asalnya dari mana, apalagi kalau asal dari sumur pasti bakterinya masih banyak. Selanjutnya yaitu yang kelima itu menjaga kebersihan diri, karena menjaga kebersihan diri ini sangat penting apalagi kuman-kuman yang ada di tubuh kita ini. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan seperti yaitu membersihkan selokan air, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yaitu menguras bak mandi. Pokoknya yang ada di lingkungan kita yang mempengaruhi kepada pencemaran air yang akan kita gunakan. Dan selanjutnya itu makan makanan yang sehat dan bergizi agar tubuh kita terasa kuat dan tetap sehat. Penyebab diare selanjutnya juga bisa karena kita buang air besar sembarangan. Saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu di rumahnya sudah memiliki jamban? Mungkin dari Bapak dan Ibu semuanya sudah memiliki jamban, tapi mungkin masih ada 1 atau 2 orang yang belum. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kalau belum memiliki jamban, otomatis Bapak dan Ibu buang air besarnya sembarangan. Dan jika buang air besar sembarangan atau tidak di tempat yang ditentukan atau di jamban, otomatis berak Bapak dan Ibu itu bisa masuk ke dalam tanah dan bisa terkontaminasi dengan air yang akan kita gunakan, apalagi menggunakan air sumur. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu untuk tidak buang air besar sembarangan dan diharuskan untuk buang air besar itu di jamban. Jika belum memiliki jamban, harap memiliki jamban, tapi saya juga tidak memaksa, atau bisa Bapak dan Ibu menumpang ke tetangga yang lain. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan di rumah masih menggunakan sumur. Apakah sumur Bapak dan Ibu itu sudah memiliki cincin atau pengaman gitu? Jika belum, sebaiknya Bapak dan Ibu memberi cincin atau pengaman pada sumur tersebut. Tujuan dari memberi cincin ini itu agar terhindarnya dari kontaminasi bakteri yang akan masuk ke dalam air tersebut. Karena kita nggak tahu berapa bakteri atau bakteri apa saja yang akan masuk ke dalam sumur tersebut. Karena sumur tersebut ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup kalau Bapak dan Ibu menutup sumur tersebut kalau siap menggunakan. Apalagi kita menggunakan air sumur itu untuk keperluan kita sehari-hari. Sangat tidak baik bagi tubuh kita jika sudah terkontaminasi dengan kuman atau bakteri. Jadi saya sarankan kepada Bapak dan Ibu untuk memberi cincin pada sumur tersebut. Jadi tujuan saya di sini yaitu saya untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk selalu melakukan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, terutama yaitu bagi Bapak dan Ibu yang masih belum mencuci tangan setelah makan atau sebelum makan, apalagi setelah berak. Saya harapkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk mencuci tangan tidak hanya setelah berak saja, tetapi setelah melakukan hal-hal yang dianggap kotor pada diri kita. Karena penyakit diare ini yaitu yang diperlukan yaitu kebersihan pada diri kita sendiri. Kalau bukan kita menjaga kebersihan, siapa lagi kan Bapak dan Ibu. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu untuk menjaga kebersihan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu bisa paham dengan penyuluhan tentang diare kali ini. Maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan bagi Bapak dan Ibu. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah meluangkan waktunya, dan semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam kehidupan sehari-hari dan bisa merubah pola kehidupan yang untuk
untuk jenjang yang lebih sehat lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.